datang. Sekarang kita masuki teori yang 14, yaitu data warehousing dan decision support yang kedua. Pembahasan kali ini ialah arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan juga view dan decision support. Tujuan pembelajaran kali ini ialah mahasiswa diharap mampu memahami hubungan antara data warehouse dengan decision support, lalu juga dapat mendesain model data multidimensi, lalu memahami online analytical processing atau OLAP, lalu memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan juga memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Beberapa berikut yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model, lalu grain, lalu dimensi, dan juga ukuran. Pada data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data tersebut seperti sales yang memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, lalu tabel fakta yang memuat ukuran seperti mata uang dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah contoh arsitektur dari data warehouse yang berupa ilustrasi gambar. Dari klien ke query dan analisis, lalu warehouse, lalu integrator. Dan integrator sini terdapat 3, yaitu ekstraktor semua, dan dimana integrator tersambung dengan metadata. Ini adalah arsitektur data warehouse. Sumbernya, lalu ini adalah server data warehouse, yaitu Datamaris. Lalu terdapat server OLAP yang menghubungkan nanti ke klien yang melakukan analisis, query, dan juga data mining. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan penggunaan sekitar subjek, bukan aplikasi, misal customer, produk, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online, dan juga lainnya. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penalamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber yang data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Lalu view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. View berikut ini yang menghitung penjualan produk untuk produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Dan query berikut menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Lalu query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from.
keputusan. Data warehouse adalah satu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, drill down, pivoting, slicing, dan dashing. Lalu pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse ialah proses model, level atau data yang akan disajikan, dan juga dimensi, lalu ukuran. Ini digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP atau data warehousing dan perlu disinkronisasikan secara periodik. Ya, itu tadi untuk dari kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda.